Pernahkah benda mati berbisik kepada kalian? Mungkin kalian tidak mendengarnya, tapi mereka selalu memperhatikan. Gue Lily. Selamat datang di podcast Malam Kelam, tempat di mana kita menjelajahi kegelapan di balik realitas. Bersiaplah dengan misteri dan ketakutan di podcast malam ini. Sore itu dengan santainya gue duduk di teras rumah sambil membaca komik Jepang kesukaan gue. Biasanya kalau sudah bersantai begini, gue selalu lupa waktu. Untuk itulah gue memilih waktu sore untuk jadi jam santai gue. Karena di waktu ini gue gak akan lupa waktu. Azan maghrib akan berkumandang dan gue pun sudah pasti segera masuk seperti orang pada umumnya. Gue sendiri biasanya dipanggil Nata atau kependekan dari Natasha. Sambil ditemani musik yang berasal dari earphone gue membuka tiap-tiap lembar dari komik yang gue baca ini. Sekitar 1,5 jam gue duduk. Bapak gue kemudian datang dan menyuruh gue masuk pada pukul 6 sore. Saat itu sudah banyak orang yang berangkat ke masjid. Bacaan-bacaan sholawat juga sudah terdengar. Tinggal menunggu waktu maghrib tiba saja. Gue pun masuk dan mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat di rumah. Karena gue sholat sendiri, terkadang sholat gue itu lebih cepat dengan yang di masjid. Jadi ketika di masjid masih sholat, gue sudah selesai. Setelah selesai, bapak meminta gue untuk membeli permen di warung. Karena adik gue yang masih berusia sekitar 4 tahun, gak mau makan kalau gak dikasih permen dulu. Namanya Raffi. Rese banget sih Rapi. Jadi gue kan yang disuruh beli. Ucap gue yang menggerutu karena kesal. Karena gue mau lanjut baca komik. Gue pun meminta uang pada bapak untuk beli permen itu sekarang juga. Masih maghrib, kata bapak. Gak apa-apa pak, sekarang aja. Karena gue memaksa, bapak pun memberi uang dan membiarkan gue pergi untuk membeli permen ke warung. Akhirnya di suasana maghrib itu gue berangkat ke warung. Saat itu langit saja masih warna keunguan dan suara doa-doa masih terdengar dari masjid. Keadaan sekitar juga sudah sepi, hanya gue yang berjalan sendirian. Jarak dari rumah ke warung sebenarnya dekat. Cuma yang jadi masalah itu gue harus melewati jalan yang berputar untuk sampai ke sana. Jadi gue yang memang sudah biasa lewat sana pun berjalan dengan santainya. Selama perjalanan ke warung, gue harus lewat sebuah tempat yang biasa dibilang lumayan serem. Tempat itu adalah sebuah pohon rambutan besar yang dari gue kecil udah ada. Malah lebih tua dari gue mungkin. Pokoknya udah lama sekali. Setiap kali lewat situ, gue gak pernah mau noleh. Singkat cerita, saat gue lewat tempat itu, gue gak noleh kemana-mana. Pandangan gue lurus ke jalan menuju warung. Beberapa saat kemudian, gue pun sampai di warung. Gue membeli permen yang biasa dimakan adik gue, Raffi. Harganya gak mahal. Dengan Rp1.000 kira-kira gue bawa 7 biji. Karena mumpung udah ada di sana, gue sekalian aja beli beberapa makanan yang gue suka. Sampai akhirnya gue selesai dan segera berjalan pulang, masih dengan suasana maghrib yang kental. Sambil jalan, gue juga makan 1 permen punya Raffi, adik gue. Dan karena memang udah jalannya, kali ini gue ngelewatin pohon rambutan itu lagi. Dengan cara seperti biasa, gue berjalan tanpa melihat ke arah pohon. Tapi entah kenapa, kali ini tuh berbeda.
Gue denger dengan jelas sekali ada suara dari atas pohon rambutan. Suara itu mirip suara orang yang sedang bersiul. Gue gak pikir apa-apa. Gue pikir mana ada setan bisa bersiul. La ilaha illallah. Paling juga si Roni, ucap gue dalam hati. Roni sendiri adalah tetangga gue. Anak kecil sekitar 7 tahun yang memang suka bersiul kalau sedang bosan. Jadi gue pun menatap ke atas berharap itu Roni yang akan segera gue bawa pulang. Tapi setelah lihat ke atas, ternyata bukan Roni. Ada sosok laki-laki tanpa busana, tanpa pakaian sedang duduk di atas pohon, di batang pohon tepatnya. Seluruh kulitnya hitam legam, cuman mata dan gigi runcingnya yang putih. Dan rambutnya panjang, gimbal, gak terurus. Mirip orang gila. Tapi ini jauh lebih menyeramkan. Gue pun terpaku menatap sosok itu. Kemudian ia mengeluarkan lidahnya yang panjang seperti ular. Di titik ini barulah gue sadar sosok itu bukan manusia. Bodohnya gue, bukan lari ke rumah, gue lari ke arah warung. Jadi gue tidak berani melewati sosok itu dan memilih untuk putar balik ke warung. Gue lari sekencang-kencangnya dan sampailah di warung tadi. Tidak ada yang tanya gue kenapa, karena saat itu masih sepi juga. Jadi gue duduk di teras warung itu dengan keringat yang mengucur deras. Gue nangis tapi malu, ketakutan setengah mati. Gue udah sering lewat situ, memang serem tempatnya. Tapi setiap kali lewat pohon itu gak pernah terjadi apa-apa. Bahkan saat gue pulang tengah malam pun gue gak pernah tuh lihat yang seperti itu. Baru kali ini gue ketakutan lewat pohon itu. Namun beruntungnya gue baru ingat kalau warung itu juga dekat dengan masjid. Jadi gak lama para jamaah sholat maghrib pun bubar. Gue nunggu mereka, barangkali ada yang searah dengan gue. Karena saat itu gue gak berani jalan sendirian. Akhirnya ada 3 orang tetangga gue yang baru pulang dari masjid. Gue pun lega, jalanan akan terasa ramai dengan mereka. Dari warung, Nat, tanya salah satu tetangga gue yang seorang bapak-bapak parubaya. Iya, si Rapi minta permen maghrib-maghrib, jawab gue dengan suara yang gemetar. Kami pun lanjut berjalan. Setelah beberapa langkah, pohon rambutan itu mulai kelihatan. Dari jauh, gue gak lihat sosok itu. Aman, pikir gue dalam hati. Gue terus melangkah di belakang para bapak-bapak ini, sampai akhirnya kami persis berada di dekat pohon itu. Sumpah, gue gak mau menengok kemanapun. Malah kali ini gue jalan menunduk, enggan rasanya ngelihat sekitar. Tapi gak tahu kenapa, ingin rasanya gue menoleh ke samping arah pohon rambutan. Gue udah baca-baca doa dan lain-lainnya untuk mengalihkan perasaan itu. Tapi tetap aja, rasanya ingin sekali menoleh ke arah samping. Sampai-sampai akhirnya gue gak tahan, gue pun menoleh ke samping. Apa yang gue lihat? Gue lihat sosok hitam tanpa busana tadi. Kali ini dia udah di bawah. Dan yang membuat gue merinding adalah posisinya itu. Sosok itu gak berdiri dengan kaki, ia berdiri dengan tangan. Jadi posisinya terbalik. Matanya melotot ke arah gue sambil terus memamerkan lidah panjangnya menjulur. Karena gak bisa nahan takut, gue teriak kecil dan langsung menerobos 3 orang yang ada di depan gue. Gue lari secepat mungkin ke rumah sambil nangis. Terus berlari bahkan sampai sandal gue putus. Tapi gue gak peduli, yang penting cepat sampai rumah. Gue sampai rumah dengan keadaan menangis ketakutan. Bapak gue langsung keluar dan nanyain. Tapi gue gak bisa jawab. Tapi malah nangis terus. Gue pun dibawa masuk ke rumah. Tapi tetap aja gue malah nangis terus.
Gua yang sudah ketakutan setengah mati masuk kamar sekitar selesai Isya dan langsung tidur sampai keesokan paginya. Dan di pagi hari itu gue jatuh sakit selama 2 hari. Dan setelah sembuh, gue baru bisa cerita ke bapak mengenai kejadian waktu itu. Karena kejadian itu juga gue pun trauma. Dulu waktu kecil bapak juga sering nakut-nakutin kalau setiap maghrib setan dan jin berkeliaran, dan kini gue percaya omongan itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Meskipun cerita-ceritanya seram, semoga dapat menghibur malam kalian. Jangan lupa untuk follow agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari podcast Malam Kelam.